tanggal 16 Maret ya yang diumumkan Jakarta darurat COVID itu. Terus sudah ada penerapan social distancing kan, itu juga agak menyulitkan buat saya tuh, buat saya sama teman-teman tunanetra yang lain yang satu kantor pertama gitu. Kita naik busway itu nggak ada yang nuntun. Jadi kita harus benar-benar memutar otak dan memutar kantong gitu ya. Terus sekarang naik ini, bolehnya naik taksi online teman-teman. Kan mungkin selama ini barangkali pemerintah mikirnya kita nih orang-orang yang disabil, orang-orang cacat ini ya mungkin bisa dengan diam di rumah aja kan gitu. Mereka nggak berpikir bahwa gimana mereka itu mencari penghasilannya. Mereka berpikirnya teman-teman disabilitas itu mungkin siapa tahu mereka dapat belas kasihan dari orang kan, nyatanya nggak seperti itu. Saya tanya tentang COVID-19 dan orang tersebut tidak memahami maksudnya. Jadi saya pun akhirnya juga merasa bertanggung jawab untuk menyalurkan informasi apa yang saya tahu dari TV, saya berikan kepada teman-teman lainnya. Ada beberapa teman tuli juga yang dari luar itu mengatakan bahwa mereka ingin sekali untuk mengikuti rapid test, ingin tahu apakah mereka positif atau negatif, dan mereka ingin tahu bagaimana caranya. Mereka ingin tahu kondisi mereka karena banyak sekali informasi itu justru didapatkan oleh orang dengar sehingga mereka bisa mengaksesnya. Tapi bagaimana dengan orang itu sendiri? Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan terkait hal ini. Yang dibutuhkannya adalah akses informasi untuk semua media, di YouTube, di televisi, di Instagram. Kalau misalnya ada orang yang menyampaikan sesuatu dalam bahasa lisan, bisa ditambahkan teks atau juru bahasa isyarat yang ada di video tersebut. Ya, saat ini saya kerja sekaligus saya kuliah. Jadi pada waktu yang bersamaan pada saat ini. Misalnya kalau misalnya materi dalam bentuk video itu tidak ada teks, artinya saya harus mencari materi dengan topik yang sama di Google, sehingga saya bisa terbantu dalam memahami isi dari video tersebut dengan mencari materi lain yang ada di internet. Dan dosen pun juga ada hambatan bagaimana cara mengajarkannya, juru bahasa isyarat pun tidak ada. Jadi kalau kuliah online biasanya guru berbicara, dan ini menjadi hambatan untuk mahasiswa tuli lain yang dalam mengaksesnya. Nah, jadi ujung-ujungnya yang penting adalah bisa isi daftar hadir, tapi materi dari kuliah tersebut tidak bisa diakses sepenuhnya. Selama pandemi ini banyak yang masih harus menyesuaikan gitu ya Kak, karena banyak kegiatan-kegiatan yang harus berubah, atau apalagi udah PSBB ini jadi banyak hambatan-hambatan. Mungkin beberapa apa yang paling urgent itu adalah memang kalau kita sebagai masyarakat bisa bantu mereka untuk mendapatkan informasi lebih akurat gitu Pak. Kemarin ada artikel yang baru kita bahas juga bareng-bareng tim Konekin itu. Di Solo ada satu pasien positif COVID itu tuli bisu. Di artikel itu tim medisnya sendiri kesulitan untuk mendapatkan informasi dia sudah kemana aja, dia kontak dengan siapa aja karena kesulitan komunikasi gitu. Kesulitan untuk dia memberikan informasi gejala dia sendiri apa, terus dia udah tracing kemana aja dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya kita butuh baru-baru udah ada pedoman untuk penanganan disabilitas kalau misalnya terkena COVID, atau gimana caranya untuk memberikan informasi dan lain sebagainya gitu untuk teman-teman disabilitas sendiri gitu. Ketika membuat
membuat kebijakan kayak itu ya yang dipikirin ya yang apa yang ada di depan mata mereka aja kan gitu. Saya mungkin buat pemerintah ya dalam penanganannya cobalah mungkin membuat sebuah kebijakan itu rasanya perlulah dilibatkan teman-teman disabilitas yang memang kompeten di bidangnya gitu kan.